Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk anak-anakku semuanya, generasi SPIPA cerdas dan religius. Silakan berdoa sebelum pembelajaran dimulai agar ilmu yang kalian dapatkan hari ini bisa bermanfaat. Baik anak-anak, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari mengenai kegemaran membaca buku fiksi dan juga buku non-fiksi. Nah, tiada hari tanpa membaca karena membaca merupakan jalan lurus menuju manusia cerdas dan berjaya. Dengan membaca, kamu bisa memperoleh banyak wawasan dan juga pengetahuan. Selain itu, kamu juga bisa memperoleh hiburan dan juga kesenangan. Oke, nah selain kalian biasanya itu membaca buku pelajaran, tentunya kalian juga sering membaca kumpulan cerpen, novel, selain itu juga buku ilmu pengetahuan. Sekarang coba kalian perhatikan di samping kanan dan juga kiri ibu, kira-kira itu adalah buku apa ya? Oke, setelah mempelajari materi ini, kamu diharapkan mampu menggali dan menemukan informasi dari buku fiksi dan juga non-fiksi yang kamu baca. Nah, di sini untuk peta konsepnya ada 4, mulai dari pengertian, perbedaan, daya tarik, dan juga cara menanggapi. Baik, dimulai dari pengertian buku fiksi dan juga non-fiksi. Nah, untuk buku fiksi sendiri berisi cerita rekaan, khayalan, dan tidak berdasarkan pada kenyataan. Sedangkan untuk non-fiksi, sebuah karya yang dihasilkan oleh pengarang berdasarkan dengan imajinasinya. Sekarang coba kalian perhatikan untuk contoh dari buku fiksi. Di sini ada dongeng, buku cerita pendek, novel, kumpulan naskah drama, dan juga puisi. Seseorang membaca buku fiksi pada umumnya untuk memperoleh hiburan ataupun kesenangan. Coba kamu pikirkan kembali apa yang kamu inginkan ketika kamu membaca novel. Ketika itu akan muncul berbagai perasaan yang muncul seiring dengan perjalanan hidup yang dialami oleh tokoh novel tersebut. Nah, tidak demikian halnya ketika kamu membaca buku pelajaran, buku ilmiah, ataupun buku non-fiksi lainnya. Yang kamu peroleh ketika itu adalah sejumlah informasi pengetahuan ataupun wawasan. Di sini contohnya ada buku pelajaran, autobiografi, dan juga ensiklopedia. Oke. Untuk selanjutnya kita akan membahas terkait dengan ciri-ciri dari buku fiksi dan juga non-fiksi. Coba kalian perhatikan kembali pada bagan yang sudah ibu buatkan di atas. Di situ ada 5 hal yang kita bedakan dari ciri-ciri tersebut. Dimulai yang pertama adalah sifat. Kalau buku fiksi dia bersifatnya imajinatif atau berdasarkan imajinasi dari pengarang. Sedangkan untuk non-fiksi dia sifatnya informatif berdasarkan dengan fakta ataupun data. Yang kedua adalah dalam hal bahasa. Nah, untuk buku fiksi, dia umumnya menggunakan bahasa konotatif atau bahasa yang sifatnya itu adalah kiasan. Sedangkan untuk non-fiksi, dia mengandung bahasa denotatif atau bahasa yang memiliki makna sebenarnya. Yang ketiga, sistematika penulisan. Untuk buku fiksi tidak memiliki sistematika penulisan yang baku. Sedangkan untuk non-fiksi, dia memiliki sistematika yang bagus seperti laporan ilmiah. Selanjutnya ada tujuan. Untuk tujuan dari buku fiksi yaitu dia menyasar emosi atau perasaan dari si pembaca. Sedangkan untuk non-fiksi dia menyajikan temuan baru atau penyempurnaan dari informasi yang sudah ada. Untuk isi pesannya, untuk buku fiksi dia terdapat pesan moral atau amanat tertentu. Sedangkan isi pesan dari pembelajaran yang bisa diambil dari buku non-fiksi adalah berupa pengetahuan untuk pembaca. Oke anak-anak, mungkin itu saja ya yang bisa kita pelajari untuk pertemuan kali ini terkait dengan pengertian dan juga ciri-ciri dari buku fiksi dan juga non-fiksi.
Demikian pembelajaran hari ini. Selamat belajar dan jangan lupa patuhi protokol kesehatan dengan menerapkan 5M. Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan membatasi aktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.